إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sampai dengan bulan Ramadan dan kita termasuk di antara orang-orang yang dimudahkan mengisi dan beramal saleh di bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimana rahimakumullah, di antara komponen terpenting di bab beramal saleh dan melipat gandakan pahala, yaitu terkait dengan kapankah kita melakukan amal itu, atau gampangnya waktu kita beramal saleh. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mensyariatkan kita waktu-waktu terbaik beramal saleh. Ada waktu ini yang terulang setiap hari, ada yang terulang sekali sebulan, dan ada yang terulang sekali setahun. Dan juga di antara keistimewaannya adalah bahwa di setiap waktu-waktu terbaik beramal saleh, Allah pun, Rasulnya pun menjelaskan kepada kita amalan terbaik apa yang harus kita lakukan. Karena itulah di komponen bab amal saleh, melakukan amal saleh di waktu terbaik dengan amalan terbaiknya, maka ini adalah di antara penyebab terbesar amal saleh itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya, misalnya amalan yang terulang setiap waktu terbaik terulang setiap hari. Contohnya itu adalah pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang ini juga memiliki amalan-amalan wajibnya dan juga amalan-amalan sunnahnya. Maka ketika kita beramal di waktu ini, amalan wajib di pagi itu adalah kita salat subuh. Lalu sorenya itu adalah salat asar. Maka dua salat ini adalah di antara salat yang begitu banyak keistimewaannya jika kita melakukannya. Subuh contoh, 2 rakaat sebelum subuhnya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi untuk salat subuhnya itu sendiri. Maka karena itulah salat subuh ini, ikhwatal iman, di antara bentuk jaminan kita dijaga oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Untuk salat asar secara khusus Allah perintahkan kepada kita, hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat, wassalatil wusta, dan salat wusta, salat asar. Allah menyuruh kita menjaga seluruh salat, tetapi secara khusus juga Allah memerintahkan kita menjaga salat asar. Dua waktu ini juga diantaranya adalah salat yang disaksikan oleh malaikat, dan Allah pun memerintahkan kita untuk banyak berzikir di waktu ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore harinya. Makanya secara khusus amalan juga yang diperintahkan kita lakukan, yaitu memperbanyak membaca tasbih di waktu sore harinya atau pagi harinya. Begitu juga amalan waktu terbaik beramal saleh itu adalah di sepertiga malam terakhir. Keistimewaan terbesar ini adalah kita disuruh untuk salat tahajud, berdoa, dan juga istighfar. Karena di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala
kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina baqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian menyeru, man yad'uni fastajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah. Wa man yas'aluni fa'atiyah. Siapa yang meminta kepadaku beri, wa man yastaghfirni fa'ghfirlah. Dan barang siapa mohon ampun aku ampuni. Dan di sepertiga malam terakhir ini secara khusus juga diperintahkan untuk banyak istighfar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang banyak beristighfar di sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memohon ampun. Ayat lainnya mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Sama juga dengan salat, akhirnya bahwa salat di awal waktu ketika adzan berkumandang kita bersegera menunaikannya, ini memiliki keistimewaan dibandingkan kita salat setelah waktu berlalu atau apalagi sampai menelat-nelatkan salatnya. Kan itulah Nabi SAW pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat lain, ayyul a'mali afdal. Amalan apakah yang paling afdal? Standar Nabi menjawabnya, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Apalagi kalau kita lakukan dengan berjamaah, maka jauh-jauh lebih besar pahalanya dibandingkan kalau kita lakukan sendiri, tetapi kita lakukannya di awal waktu. Nah, sama juga jemaah sekalian, ketika kita beribadah di waktu muda, berbeda besar pahalanya dengan rajin ibadah di waktu tua. Kalau kita rajin ibadah di waktu tua itu mah biasa, wajar, karena kita tahu akan mati, makanya kita rajin ibadah. Tapi kalau di waktu muda, apakah kita rajin ibadah? Belum tentu. Padahal komponen waktu ini adalah di antara penting untuk kita perhatikan. Makanya di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak adalah wasyabun nasya fi ibadatillah. Anak muda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Tapi dosa itu akan semakin besar kalau dilakukan oleh orang tua. Karena itu ada 3 golongan orang yang kelak tidak dilihat oleh Allah dan tidak ada bicara dan tidak disucikan oleh Allah, yaitu syekhun zanin, orang tua yang berbuat dosa. Maka dari itu akhirnya inilah penting untuk diperhatikan. Hari Jumat contoh, amalan wajibnya kita salat Jumat, tetapi amalan sunnahnya ketika banyak diperintahkan lakukan, yaitu kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga akhirnya di antara waktu terbaik kita beramal saleh adalah di bulan Sya'ban ini, di mana waktu ini adalah di antara Nabi paling banyak berpuasa. Bahkan beliau sebulan penuh berpuasa di bulan Sya'ban, dan beliau lanjutkan dengan Ramadan. Karena ini adalah waktu di antara, kata Nabi SAW ketika ditanya terkait dengan beliau banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, beliau mengatakan, dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Wa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan ini adalah bulan diangkat amal kepada Rabb semesta alam. Wa nuhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Dan aku senang amalku dinaikkan sementara aku dalam keadaan berpuasa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, di antara waktu terbaik untuk kita perlu fokus dan perlu mempersiapkan diri untuk banyak ibadah, yaitu di bulan Ramadan. Hakifillah, Allah memberikan kita Ramadan dengan berbagai macam keistimewaan. Maka dari itu kita perlu untuk mempersiapkan diri dan berdoa. Makanya para ulama senantiasa banyak mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan memetik. Para ulama kalau kita perhatikan mereka begitu mengistimewakan Ramadan ini. Dengan kita tahu juga berbagai macam keistimewaannya, maka apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak akan pernah diungguli oleh hari-hari lainnya. Karena ini terkait dengan waktunya. Di
di mana Al-Quran Allah turunkan. Bahkan kalau kita perhatikan para ulama, Imam Syafi'i di bulan Ramadan totalitas membaca Al-Quran. Makanya beliau khatam sebanyak 2 kali. Siang khatam sekali, malam khatam sekali. Imam Malik di bulan Ramadan berhenti mengajarkan hadis, hanya fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Nabi pun lebih pemurah di bulan Ramadan. Lihat para sahabat mengisi malam-malamnya, hatta kalau kita pelajarin 4 madhab. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, di bulan Ramadan itu mereka salat tarawih 40-an rakaat. Ada yang menghatamkan di malam harinya 1 rakaatnya itu mereka baca 1 juz. Karena itu apapun kita lakukan. Makanya bahkan saking Allah kepingin membantu kita agar rajin ibadah di bulan Ramadan, syaitan pun dibelenggu. Makanya jangan heran kalau di bulan Ramadan kok kita begitu semangat rasanya beribadah. Pingin baca Al-Quran, lalu pingin juga banyak sedekah, pingin lebih banyak di masjid. Karena Allah membantu kita. Maka dari itu jemaah sekalian, pelajari kembali fikih puasa. Ramadan itu Allah ancam orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktu dengan Ramadan. Nabi pernah ditanya, pernah suatu hari beliau naik mimbar. Dalam riwayat lain beliau ditanya oleh Jibril. Ketika Nabi naik tangga pertama beliau mengatakan amin. Naik tangga kedua beliau mengatakan amin. Dan naik tangga ketiga beliau mengatakan amin. Selesai itu sahabat bertanya tentang apa yang beliau lakukan. Jibril tadi datang kepadaku kemudian berkata, itu, Rogima ampu rojulin, celakalah seseorang. Adraka abawahul kibar falam yudkhilahul jannah, mendapatkan kedua orang tua mereka setelah usia tua, namun tidak menjadi penyebab dia masuk surga. Wa raqima ampu rajulin adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfarlah, celakalah seorang yang mendapatkan bulan Ramadan dan dia keluar dari Ramadan dalam keadaan tanpa diampuni dosa-dosanya. Wa raqima ampu rajulin dzukir intu indahu falyusalli alayya, celakalah seorang yang bertemu namaku disebut di depannya, di hadapannya, namun dia tidak membaca salawat kepadaku. Karena itu akhirnya kita tahu Ramadan begitu banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Jangan lalaikan salat berjamaah di awal waktu. Jangan lalaikan untuk kita salat tarawih karena ini hanya ada di bulan Ramadan. Apalagi kita tahu Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Allah paling senang kita mendekatkan diri dengan amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai untuk hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku selain aku wajibkan kepadanya. Dan yang paling kunci sepanjang siang Ramadan itu doa-doa kita makbul. Belum kita tahu di penghujung malam terakhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu jemaah sekalian, dari sekarang fokuslah berdoa minta kepada Allah. Hajat-hajat apa yang belum dikabulkan oleh Allah untuk kita sepanjang siang kita puasa itu doa kita makbul. Dan bisa jadi Lailatul Qadar di antara maknanya itu adalah malam perubahan takdir. Takdir itu ada takdir azali, ada takdir hauli, ada takdir yaumi, dan ada takdir umri. Takdir hauli artinya takdir tahunan. Dan takdir tahunan ini Allah ubah itu di malam Lailatul Qadar. Kan itu Allah berfirman dalam surah Al-Dukhan ayat 2, ayat 3 dan 4-nya. Dan di ayat keempatnya Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu urusan dirinci dengan bijaksana. Sampai Ibnu Abbas berkata, bahkan yang haji tahun ini ditentukan di malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kalau dari sekarang kita fokus berdoa, bisa jadi pas malam Lailatul Qadar itu Allah ubah takdir yang selama ini kita inginkan, kita hajatkan. Apa yang kita inginkan, mungkin ada yang pengen umrah, mungkin ada yang pengen menikah, pengen punya cucu, atau anaknya pengen lulus di tempat-tempat tertentu. Coba dari sekarang fokuskan untuk berdoa kepada Allah. Bisa jadi Allah ubah di malam Lailatul Qadar ini. Dan yang paling kunci adalah berdoalah agar Allah berikan kita kekuatan, kemudahan untuk mengisi bulan Ramadan. Dan kita termasuk yang keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.